الحمد لله الذي جعل الدعاء سلاحا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmatnya yang kepada kita begitu banyak, terutama nikmat atas keberimanan kita, keberislaman kita. Bayangkan saat ini kita bukan orang Islam. Bayangkan saat ini kita agama yang lain. Kita tidak akan berada di masjid ini, bahkan nanti di yaumil qiyamah, karena keyakinan kita agama yang diterima hanya Islam. Nanti kita kalau bukan Islam akan abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan rasa syukur, bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tetapi kita berjuang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah wasiat yang paling utama dalam setiap khutbah Jumat. Yang kedua, sholawat dan salam. Banyak seorang berbicara dalam berbagai acara dengan rangkaian kata tercurahkan, tersampaikan. Apa maksudnya? Sholawat dan salam yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau ditambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ditambahkan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita sholawat bersalawat kepada Nabi Muhammad, sholat kita tanpa sholawat akan ditolak. Khutbah Jumat tanpa sholawat tidak sah, dan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat juga kita nanti yaumil qiyamah dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semuanya kecuali untuk menghamba, untuk beribadah kepada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah inti ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah selain inti ibadah. Apapun selain bukan perbuatan yang buruk, maka semua akan dinilai ibadah. Bekerja, berdagang,
bersilaturahim dan lain sebagainya, maka semuanya akan disebut dengan ibadah, yaitu ibadah ghairul mahdhur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, namun semua ibadah itu, baik ibadah yang inti ataupun ibadah yang tidak inti, tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan disertai dengan doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya dengan hadis yang begitu masyhur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Kalau diibaratkan, doa itu adalah rohnya jasad. Bayangkan bagaimana jasad kita tanpa roh, maka badan kita, jasad kita ini bagaikan bangkai bergelimpangan tak berdaya kalau jika jasad kita ini tanpa ada roh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka segala puncak ibadah, apapun itu ibadah yang mahdhah ataupun ghairul mahdhah, maka belum sampai dikatakan ibadah yang sempurna atau hidupnya ibadah, belum mencapai inti ibadah jika kita belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengapa dalam Islam doa begitu penting? Karena jika kita sedang berdoa, itu artinya kita sedang meminta, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita butuh sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah sholat kami, taqabbal sholatan. Kenapa dalam beribadah kita dianjurkan beribadah? Karena kita butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja, kita butuh kerjaan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita butuh dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang berarti orang yang beribadah, baik itu ibadah inti, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, atau ibadah yang bukan inti ibadah, bekerja, berdagang, mengurus keluarga dan lain sebagainya, jika tidak beribadah berarti tidak meminta kepada Allah, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat aja, dia tidak butuh sholatnya diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, tidak butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Orang seperti itu beribadah adalah ibadah yang sombong, karena dia beraktivitas tanpa meminta, tanpa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun berfirman ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah. Tadi kita beribadah, tidak meminta, tidak butuh kepada Allah, itu sombong. Orang yang sombong beribadah, orang yang bersombongkan diri saat beribadah kepadaku, kata Allah, an ibadati, saya dakhuluna jahannam dakhirin, niscaya akan masuk ke dalam nerakanya dalam keadaan hina. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma ya'bau bikum rabbi. Katakanlah hai Muhammad, ma ya'bau bikum, tidak akan mengindahkan engkau, akan tidak dimudahkan engkau, tidak akan diperkenankan Rabbi oleh Allah. Allah tidak akan memperkenankan kita. Laula du'a'ukum, seandainya kalian ini tidak mau berdoa saat beribadah. Faqad kadzabtum, maka sungguh kalian ini beribadah, beraktivitas, kau sombong tidak membutuh kepadaku. Faqad kadzabtum, sungguh kau dusta, ibadahmu itu dusta. Fasawfa yakunu lizama, kelak akan ditimpa azab. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu aktivitas kita dari mulai malam hingga ketemu malam lagi, jangan lupa
semua aktivitas itu kita sertai dengan doa. Bahkan saking pentingnya doa, kita apapun diajarkan doanya, ke tempat yang paling kotor pun kita ke WC, kita diajarkan baca ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalagi kita bekerja untuk keluarga kita, apalagi ibadah inti, sholat dan lain sebagainya, maka kita seyogyanya jangan lupa kita sertai dengan doa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbicara doa di dalam Islam tidak ada yang namanya doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 juga, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini pun semakna dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab hadis, dalam kitab musnadnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min muslimin yad'u bi da'watin. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dalam satu doanya, laisa fiha ithbun wala qati'atu rahimin. Dalam doanya itu tidak ada dosa, atau seseorang yang berdoa itu tidak berdosa, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutuskan silaturahim. Tadi dikatakan doa tidak ada yang ditolak, benar, doa tidak ada yang ditolak. Namun kalau kita berbuat dosa, bermaksiat, dan kita memutuskan silaturahim kepada tetangga saudara kita, doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita akan dijawab sedangkan Allah tidak dengar? Itulah maksudnya. Jadi korelasi, doa tidak ada yang tolak ketika doa itu sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, kecuali doanya seorang muslim itu Allah berikan, Allah jawab ketika Allah mendengar doa kita. Allah jawab dengan salah satu di antara tiga. Yang pertama, antu ajjala lahu da'watuh, Allah kabulkan doanya. Maksudnya apa? Allah kabulkan doanya di dunia. Ada yang baru sebentar berdoa, sedetik, semenit, sejam, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sehari baru dikabul, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 20 tahun akan datang baru dikabul. Ada yang baru punya rumah 15 tahun nanti, ada yang baru punya mobil, ada yang baru menikah. Kelihatan Allah kepatasan kepada hambanya, mengabulkan hambanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, wa imma ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah simpan, Allah akhirkan doanya itu nanti dijawab di akhirat. Jadi mungkin saat ini belum tepat untuk hambanya dikabul, tetapi Allah berikan nanti di akhirat. Mungkin saja nanti ketimbang kebaikannya kurang berat, karena dia dalam segala aktivitasnya di dunia, dalam ibadahnya semuanya dia melakukan doa dan diterima amal ibadahnya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doanya itu di akhirat dan menjadi memberatkan timbangan kebaikan. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma ayyasrifa, dan terkadang doa itu ayyasrifa anhu, yaitu dihindarkan, dijauhkan, anhu minatsu'i mislah, dari berbagai keburukan, dari berbagai keburukan yang semisal keburukan itu banyak, kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sadar, oh doa kita lama tidak dikabul-kabul, tidak dijawab-jawab, padahal berapa banyak doa-doa kita yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari berbagai macam bahaya dan keburukan. Oleh sebab itu, kita yakini jangan sampai kita merasa doa kita, jika kita tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, kok doa saya ditolak.
Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i jad'an, aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon, yang meminta kepada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melakukan kajian bahasa atau kajian historis atau dalam ulumul Quran asbabun nuzul dan ilmu ma'ani, tafsir dan lain sebagainya, kita jangan jauh-jauh dulu mengkaji ilmu tafsir dulu. Ambil saja dari kalimat tersebut, kata qarib. Dalam bahasa Arab, qarib artinya dekat. Kita sudah tahu, yakin bahwa doa kita tidak ada yang ditolak, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kadang manusiawi ingin cepat-cepat doa kita dikabul. Nah, ini Allah akan mengabulkan doanya, yaitu kuncinya adalah qarib, dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikir-pikir, mungkin doa kita ditunda, mungkin doa kita diberikan di akhirat dan lain sebagainya, kita ingin cepat. Doa kita lama dikabul, mungkin kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah karena maksiat kita, entah karena kita kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kata kunci qarib tadi, kita akan dijawab. Ujibu da'watad da'i jad'an, kata Allah, aku menjawab hamba-hambaku yang dekat kepada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang luar biasa adalah beribadah dan berdoa saat orang-orang lain lengah. Pagi hari saat orang sesibuk urusan dunia mencari rezeki, dia pedagang, entah pegawai, entah lain apapun profesinya, dia sempatkan di pagi hari menjelang siang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat duha. Dia sholat duha, dia berkah rezekinya, karena sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari saat orang lain tidur senyenyak-nyenyaknya tidur, orang lain lengah, dia bangun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tahajud. Saat orang lain berpesta-pesta hura-hura saat pergantian tahun, entah tahun Hijriyah ataupun Masehi, dia pesta, dia jalan-jalan memenuhi jalan makan, tetapi dia datang ke masjid, dia membaca doa akhir tahun, awal tahun, dia sempatkan berdoa untuk keberkahan hidupnya. Saat orang lain mendengar azan, dia sholatnya di rumah sendirian, dia langsung lari ke masjid, dia sholat berjamaah, karena dia tahu doa, salah satu doa dikabul adalah antara azan dan iqamah. Apa maksudnya pesan dari itu? Berdoa ketika antara azan dan iqamah, Allah memberi pesan kita supaya kita sholat berjamaah di masjid dan berdoa di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Itulah yang istimewa. Belum lagi doa-doa tempat yang mustajab. Tentunya ada berbagai keistimewaan, dengan ada biaya di Mekah, di Madinah dan lain sebagainya. Itu hal lain lagi. Belum lagi terkait dengan orang yang wasilah perantara doa kita dikabul, entah itu orang tua, guru dan lain sebagainya, orang miskin dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, salah satu rukun iman adalah amana bil qadari khairihi wa syarrihi, adalah beriman kepada Allah dengan takdir baik atau buruknya, termasuk ditakdirkan kapan doa kita dikabulkan, entah itu dijawabnya nanti, entah itu dihindarkan dalam segala bahaya, atau nanti dijawab oleh Allah di akhirat. Orang beriman percaya, mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya
beribadah, beraktivitas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang yang beriman yang sempurna sampai rukun yang keenam, maka dia ibadahnya tenang, bukan ibadahnya lagi butuh, lagi galau, dia lagi ibadah. Tetapi orang yang beriman, apapun yang terjadi, baik miskin ataupun senang, ibadahnya rajin, sholat jamaahnya rajin, mengajinya rajin. Apapun yang terjadi, apapun dia miskin atau susah atau kaya atau senang atau gembira dan lain sebagainya, dia tenang, dia rajin istiqomah sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah dan doa ini tidak bisa dipisahkan. Tadi tanpa ruh jasad kita tidak berguna. Demikian jasad, hanya ada ruh tanpa jasad itu sama aja setan gentayangan. Maka doa dan ibadah seperti jasad dan ruh tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka ibadah kita tidak ada manfaatnya, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengabulkan, menjawab, sedangkan Allah tidak mendengar? Salah satunya harus doa dan harus meninggalkan maksiat dan meninggalkan memutuskan silaturahim, harus menyambung silaturahim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عنهم بالضر وأضرب بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بلغ بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله